Baik, kita kembali di sesi yang kedua. Kita kedatangan dosen kita, Bapak Happy. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu. Baik, pemirsa yang saya banggakan, perkenalkan saya Happy Susanto. Saya salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIAN. Kebetulan di STIAN saya sudah mengajar sejak tahun 2018, mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya sosiologi, kemudian etika, filsafat etika, dan kebijakan publik. Ya. Nah, sebelumnya dari sesi yang pertama kan kami mahasiswa juga ada sharing. Nah, itu membahas tentang manajemen waktu dan organisasi. Nah, mungkin menurut Bapak itu tentang manajemen waktu yang baik itu gimana sih, Pak? Untuk manajemen waktu itu kan bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola waktu yang kita miliki setiap hari, bahkan detik, menit, jam setiap hari itu pasti ada waktunya. Jadi apapun kegiatan itu ada waktunya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola waktu yang kita miliki. Nah, terutama bagi para mahasiswa yang saya yakin dibutuhkan kemampuan untuk memanage waktu sebaik-baiknya. Artinya bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan dengan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin, ya. Artinya tidak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia, dalam pengertian katakanlah dalam waktu satu hari satu malam 24 jam kita kurangi misalkan untuk tidur 6 jam sehingga tersisa ada waktu 18 jam. Nah, 18 jam ini untuk apa waktu-waktu yang tersedia itu kita isi kegiatan-kegiatan semacam apa? Ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk mungkin yang sembari bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk belajar, membaca, dan lain-lain, termasuk juga waktu untuk jalan-jalan, refreshing. Nah, itu kan perlu ada pengelolaan waktu di setiap hari yang kita jalani dalam kehidupan ini. Begitu. Ya, biasanya kan bingung ya mau bagi waktu tuh kayak gimana. Terus menurut Bapak itu langkah-langkah dalam pengelolaan waktu yang baik itu, yang aktif, yang produktif itu bagaimana ya, Pak? Ya, yang jelas pertama dibuat perencanaan ya. Perencanaan artinya setiap hari itu, katakanlah ketika kita bangun tidur, artinya kita sudah memulai aktivitas pengelolaan waktu kita yang produktif itu. Kita merencanakan hari ini kita akan melakukan apa saja, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam waktu 18 jam ke depan. Nah, itu kegiatan, kemudian waktunya berapa menit, berapa jam, sehingga kita bisa mengukur bahwa kegiatan-kegiatan ini akan bisa diselesaikan dengan waktu-waktu yang ada seoptimal mungkin, sehingga tidak ada lagi istilah menunda waktu, ya, menunda waktu. Sebenarnya tidak, kata menunda waktu itu tidak pas ya, karena waktu itu kan tidak bisa ditunda. Yang ada adalah menunda menyelesaikan pekerjaan kegiatan itu pada waktu yang sudah kita tentukan. Maka tadi bagaimana cara kita mengelola waktu, ya diawali dengan perencanaan, kemudian kita laksanakan kegiatan dengan waktu-waktu yang ada itu sedisiplin mungkin, hingga kemudian nanti di akhir ketika kita akan tidur ada waktu kita untuk mengevaluasi apa yang belum kita lakukan, dan kemudian kita akan targetkan pada waktu-waktu yang akan datang. Biasanya juga besok bisa, kenapa harus hari sekarang gitu kan? Ya, nah itu dia, itu persepsi keliru tentang tadi. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus selesai hari ini? Tapi apakah hari ini ada waktu untuk bisa menyelesaikan? Kalau bisa, kenapa tidak? Nah, itu kadang yang menyebabkan kita ketika menunda pekerjaan dalam waktu-waktu yang semestinya itu kemudian akhirnya menumpuk ya pekerjaan di waktu-waktu yang kita hanya punya waktu sangat minim ya. Itu biasanya kalau mahasiswa atau siapapun lah, itu kan biasanya mengerjakan tugas itu biasanya menunda sampai akhirnya kemudian tumpukan tugas tapi hanya mendapatkan waktu yang sangat sempit. Mepet deadline ya? Iya, mepet deadline. Itu bukan karena banyaknya tugas ya, tapi persoalannya adalah kita tidak bisa mengelola waktu sedemikian rupa sehingga pekerjaan itu menumpuk di waktu yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan yang lain. Seluruh mahasiswa kan
biasanya menyeimbangkan waktunya kan susah tuh Pak. Iya. Antara berorganisasi dengan perkuliahan, nah itu gimana baiknya? Pembagian waktu untuk berorganisasi dan perkuliahan atau kuliah sebenarnya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan ya. Kalau kita katakanlah sebagai mahasiswa yang bahasanya smart gitu kan, yang cerdas dalam bertindak begitu, dua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Artinya di satu periode katakanlah ya, ketika kita menjadi mahasiswa itu dalam sebuah periode kita sebagai mahasiswa, kita bisa menggabungkan antara berkuliah ya dengan sukses, ya kuliah secara sukses, dan berorganisasi secara sukses. Dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh yang ada itu, mereka lahir dari hasil dari produk bagaimana mereka berkuliah dengan baik, tapi di waktu yang bersamaan mereka bisa berorganisasi secara baik gitu. Dan benar pertanyaannya, kenapa kok banyak mahasiswa yang kemudian memilih, ada yang hanya fokus kuliah ya, tapi dia tidak aktif berorganisasi, ada yang dia aktif berorganisasi tapi kuliahnya kemudian berantakan atau seadanya. Nah ini persoalan tadi, soal kembali ke pertanyaan di awal tadi tentang manajemen waktu tadi itu. Jadi kita harus pintar-pintar nih dalam satu hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun itu mengelola waktu kita itu bagaimana membagi antara perkuliahan dan membagi waktu mana untuk berorganisasi. Cuma kalau saya secara pribadi, saya memberikan catatan ya, kalau bisa kita mengejar dua-duanya, aktif berkuliah tapi juga aktif berorganisasi. Tapi gitu, karena kemampuan daya mahasiswa itu berbeda-beda, maka perlu ada prioritas. Ya, kalau tidak memungkinkan dua hal itu dikejar, maka perlu ada prioritas. Boleh kita memilih fokus pada kuliah, tapi dengan resiko kita tidak punya pengalaman berorganisasi. Boleh buat teman-teman mahasiswa yang kemudian aktif berorganisasi, ya, untuk bisa mengejar mimpi, tapi dengan kemampuan organisatoris, kepemimpinan, motivasi dan lain-lain. Tapi kemudian perkuliahannya bahkan ada yang lulusnya sampai hampir DO gitu kan. Kalau S1 katakanlah 7 tahun begitu. Nah, itu pilihan-pilihan. Tapi kalau mau lebih baik adalah bagaimana menyeimbangkan dua hal itu, karena perkuliahan itu sesuatu yang penting ya, karena itu input yang sangat berharga buat kita para mahasiswa. Bagaimana ilmu pengetahuan, praktek ya, kemampuan akademik yang kita miliki itu nanti itu menjadi input penting juga nanti kita setelah lulus. Tapi jangan lupa buat mahasiswa bahwa berorganisasi itu jangan itu malah menjadi sebuah berkah yang lebih penting dari hanya sekedar formalitas akademik begitu. Artinya ketika teman-teman kemampuan berorganisasi, punya kemampuan dalam kepemimpinan, ya jangan-jangan dia nanti akan lebih sukses dibandingkan mereka yang hanya semata-mata fokus mengejar akademik semata. Gitu. Tapi kalau kita mau pilih ya seimbangkanlah dua hal itu. Gitu. Entah persoalannya nanti mana yang lebih dominan mana yang tidak, tapi dua hal itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Maka saya memotivasi buat para teman-teman mahasiswa, aktiflah berkuliah, itu kejarlah prestasi akademik setinggi-tingginya, tapi jangan lupa untuk berorganisasi. Seperti itu. Berarti harus menyeimbangkan. Iya, menyeimbangkan itu penting sekali gitu. Nah persoalannya nanti bagaimana kalau tidak bisa menyeimbangkan? Ya, terus kan ada seorang mahasiswa nih, misal kayak mereka tuh tidak bisa menyeimbangkan. Nah itu kira-kira dampaknya untuk kuliah itu gimana Pak? Iya, kalau pasti setiap mahasiswa itu dari awal kuliah didorong untuk aktif berorganisasi. Kemudian ada mahasiswa yang memilih mereka fokus untuk kuliah, ya, belajar rajin, kuliah rajin, kemudian akhirnya mendapatkan prestasi akademik yang sangat tinggi. Tapi dia kemudian tidak bisa menyeimbangkan waktunya untuk berorganisasi, entah karena dirinya, entah karena orang tuanya, entah karena lingkungan dan macam-macam, sehingga kemudian tidak bisa menyeimbangkan untuk kemampuan berorganisasi. Nah, dampaknya adalah buat mahasiswa semacam ini, ya dia nanti tidak akan punya pengalaman yang lebih ya dari hanya sekedar bangku kuliah. Itu menjadi persoalan.
Tapi buat teman-teman yang terlalu fokus pada organisasi, ya, mungkin aktif di berbagai macam kegiatan organisasi, bahkan menjadi ketua UKM, ketua BEM, ketua macam-macam itu, tapi kemudian kuliahnya menjadi prioritas kesekian, ya, kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah ini akan berdampak kalau tidak bisa menyimbangkan, nanti akan berdampak pada tadi mungkin ada kuliahnya yang drop out atau DO, ada yang kemudian nilainya tidak sesuai dengan target, IPK-nya di bawah 3, atau dia harus banyak mengulang mata kuliah yang sering dia tinggalkan ketika harus kuliah, kemudian dia lebih memilih organisasi. Itu resiko ketika kita tidak bisa menyeimbangkan antara perkuliahan dan organisasi. Tapi lagi-lagi saya mengingatkan, banyak sekali contoh, ya, tokoh-tokoh atau kakak-kakak tingkat kita atau orang-orang yang aktif di pergerakan, tapi ternyata mereka juga kuliahnya juga bagus, ya. Saya tidak perlu menyebut nama ya tokoh-tokoh yang ada saat ini, tapi bisa dilihat itu banyak mereka yang bisa menyeimbangkan prestasi akademiknya bagus, katakanlah IPK-nya di atas 3,5, di atas 3,75 untuk kumlot begitu, atau minimal 3,5, tapi dia juga ternyata dia menjadi ketua organisasi, bahkan dia aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kita mencontohlah yang semacam ini, orang yang bisa menyeimbangkan antara perkuliahan akademik dan berorganisasi. Ambil sisi positifnya. Iya. Jadi ketika kita tidak mampu ya mengidealisasikan keseimbangan itu, berarti pertanyaannya ada apa ketika kita hanya berpijak pada satu titik, ya entah hanya kuliah saja atau hanya organisasi saja. Berarti ada persoalan soal manajemen waktu, soal orientasi, soal cita-cita dan lain-lain.